Terus terang, laporan yang ada ya masuk ke saya untuk pengobatan dengan konsep tradisional itu banyak terjadi kegagalan untuk sekali lagi mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah parah. Walaupun memang pengobatan secara tradisional lebih cocok untuk tindakan preventif dan mengobati penyakit degeneratif yang masih stadium awal. Ya, walaupun saya katakan tidak semua, memang ada beberapa kasus yang bisa sembuh dengan obat tradisional. Nah, disinilah terjadi perbaikan dalam dunia kedokteran yang dimana holistic integrated medicine menggabungkan antara ilmu pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik diambil, yang ada kekurangannya kita tutupi dengan teknologi. Basis pengobatan holistik adalah self healing, di mana manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau yang dimaksud tua itu apa, Pak? Jadi yang dimaksud tua menurut ilmu pengobatan holistik adalah menurunnya kemampuan tubuh kita, ya, baik dari kemampuan detoksifikasi, kemampuan imunitasnya, dan kemampuan regenerasi selnya. Jadi 3 kemampuan ini berkurang. Tapi sebelum saya lanjut kemana-mana, saya ingin menjelaskan dulu bahwa tubuh manusia terdiri dari 3 unsur: mind, body, and soul. Inilah yang membedakan antara tubuh kita dengan makhluk ciptaan lainnya. Kesehatan mental, mind, ya, lalu ada kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Terkadang sakitnya kita secara fisik juga disebabkan karena menurunnya kesehatan mental kita. Mungkin disebabkan karena ada masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dengan keluarganya yang menyebabkan kita stres, yang pada akhirnya pun akan menyebabkan menurunnya kesehatan secara fisik, ya. Jadi sekali lagi, pengobatan holistik itu dilihat dari kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani, ya. Sebagai salah satu contoh, ada pertanyaan kepada kami dan sering mungkin ini ditanyakan oleh masyarakat, bahkan dokter pun bertanya, apa benar jika seseorang minum obat herbal dapat merusak ginjal? Kan sering kita tanyakan seperti itu. Lalu dari kubu pengobatan tradisional pun mengatakan atau bertanya hal yang sama. Apakah benar, ya, seseorang yang minum obat kimia juga dapat mengganggu atau merusak ginjal dan liver? Jadi kalau obat kimia bisa merusak ginjal, liver, bisa tidak? Apakah obat herbal juga begitu, dapat merusak ginjal dan liver, bisa tidak? Kembali lagi jawabannya adalah bisa ataupun tidak. Bisa merusak ginjal atau liver, dimana kalau obat kimia itu diminum tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Bapak Ibu tidak usah khawatir, obat kimia itu tentunya sudah melalui proses yang panjang dalam pembuatannya, melalui uji klinis, riset yang begitu panjang. Bahkan ada beberapa obat-obat kimia seperti amlodipin, ya, itu justru dapat mempertahankan fungsi dari ginjal itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Saya bukan praktisi pengobatan tradisional. Saya adalah praktisi pengobatan holistik, di mana praktisi pengobatan holistik tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tapi melengkapinya yang tidak ada di medis dan yang tidak ada di pengobatan tradisional. Nah, ini perlu diluruskan, ya. Jadi Dr. Cahyo ini bukan praktisi pengobatan tradisional, ya, walaupun kita juga menjadi anggota ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, ya, karena memang banyak ilmu yang saya ambil dari situ.
Ya. Terus lagi ada pertanyaan, gimana dengan obat-obat herbal tradisional? Apakah dapat merusak ginjal? Kembali lagi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, jika seseorang melakukan satu tindakan yang tidak dilandasi dengan ilmunya, tentunya pasti akan menjadi masalah dan malapetaka. Ya, jadi kalau minum herbal itu tentunya harus dilandasi dengan ilmunya. Nah, perlu saya sampaikan kembali di sini, herbal di luar sana itu dibagi 3, Pak. Tolong diperhatikan, dan ini yang menjadi perbedaan antara herbal yang ada dalam konsep pengobatan tradisional dan herbal yang ada di konsep pengobatan holistik. Ya, ada 3. Yang pertama adalah herbal golongan jamu, di mana herbal golongan ini adalah herbal tradisional yang tidak ada standar dalam proses pembuatannya, sifatnya empiris, berdasarkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, kira-kira, ya, contoh misalnya Bapak ingin membuat ramuan untuk daya tahan tubuh yang kemarin sempat viral, herbal apa? Empon-empon, iya toh, dengan berbagai macam jenis tanaman, mulai dari rimpang ya sampai beberapa tanaman-tanaman lainnya, direbus. Pertanyaannya, berapa jumlahnya, bagaimana cara membuatnya, dan dosisnya berapa banyak? Itu semuanya sifatnya empiris atau kira-kira. Kembali lagi, hati-hati, karena bagaimanapun yang namanya tanaman, entah itu rimpang, batang, sampai dengan daun, itu masih ada zat sisa atau toksin yang terdapat dalam tanaman tersebut itu sendiri. Apalagi kalau tanaman-tanaman tersebut ditanam di tempat yang tanahnya sudah tercemar oleh logam berat. Sebagai salah satu contoh, buah pace, tahu ya Pak, mengkudu. Ini tanaman istimewa ini Pak. Buah mengkudu ini diteliti banyak mengandung senyawa aktif yang dapat mengobati seperti penyakit kanker, diabetes, hipertensi, ya, hampir semua penyakit ini bisa disembuhkan dengan buah mengkudu. Dan saya katakan menurut penelitian bahwa pohon mengkudu ini adalah tanaman yang paling istimewa dibandingkan pohon-pohon lain, ya, dimana pohon mengkudu ini kekurangannya dan sekaligus kelebihan dan sekaligus kekurangannya, dia menyerap semua apa yang ada dalam tanah, tidak disaring Pak. Jadi kalau tanah yang ditanam pohon mengkudunya itu di tanah yang subur penuh dengan mineral, ini mengkudunya menjadi obat yang sangat-sangat mujarab. Tapi kalau pohon mengkudunya itu ditanam di tanah yang sudah tercemar, apalagi banyak logam beratnya, misalnya di samping selokan atau di atas septic tank misalnya, seperti itu, saya rasa ini jangan dimakan Pak, jangan dibuat obat. Ini menjadi buah yang beracun, ya. Itulah keistimewaan dari mengkudu. Jadi artinya herbal itu baik, tetapi kalau dibuat dengan cara tradisional tentunya punya kelemahan. Ya, disinilah holistik menutupinya. Jadi itu herbal kategori pertama. Lalu ada herbal kategori kedua, yang ini paling banyak di Indonesia, hampir 90% dijual di toko-toko obat herbal. Namanya herbal OHT, obat herbal terstandar. Pembuatannya sudah terstandar, ya, artinya sudah ada uji toksisitas, sudah ada uji laboratorium, sudah ada uji preklinis, tapi belum sampai uji klinis. Jadi artinya belum pada tahapan uji terhadap langsung kepada manusia. Itu namanya OHT, dan ini paling banyak di Indonesia. Yang mungkin Bapak sudah pernah membeli obat-obat herbal yang sudah dalam bentuk kapsul atau cairan, ya, yang labelnya OHT, ya. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah herbal golongan fitofarmaka, ya. Dan herbal golongan fitofarmaka ini selain memang sudah ada uji klinis, tetapi dibuat dengan high teknologi. Sebagai salah satu contoh,
Beberapa tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka ingin membuka cabangnya di Indonesia. Mereka menawarkan satu produk herbal untuk penyakit kanker. Penelitiannya panjang, 27 tahun. Risetnya banyak, jurnalnya banyak. Hasil uji klinisnya terhadap manusia, di situ saya melihat datanya dapat menyembuhkan penyakit kanker bahkan stadium 4 dengan tingkat keberhasilan 70%. Isinya apa? Isinya hanya 2 tanaman, yang tanaman ini sangat banyak di Indonesia, kayu manis dan green tea. Dalam benak saya pada saat itu, apa bisa kayu manis dan green tea atau teh hijau dapat menyembuhkan penyakit kanker bahkan stadium 4 dengan tingkat keberhasilan yang sangat mengagumkan 70% tanpa harus operasi apalagi kemoterapi. Dan ini bukan ngecap, karena memang ada data yang sudah disampaikan kepada kami, dan data ini dibuat hasil uji klinisnya selama 27 tahun. Ya, ternyata bukan kayu manis dan green tea-nya yang mereka tawarkan, tetapi teknologi di balik pembuatannya. Mereka memiliki teknologi yang namanya biomolecular activation, di mana teknologi ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan tersebut dan menjadi hak paten oleh perusahaan tersebut. Apa maksudnya teknologi biomolecular activation? Di mana senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman tersebut selain memang dipisahkan antara senyawa aktif yang lain, jadi yang diambil hanya senyawa aktif yang dapat membunuh sel kanker. Itu satu. Perlu saya sampaikan lagi bahwa dalam satu tanaman itu terkadang mengandung puluhan bahkan sampai ratusan senyawa aktif. Ya. Nah, untuk perusahaan tersebut, dia mengambil senyawa aktif yang khusus untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam kayu manis atau bahasa itunya cinnamon ya, dan green tea. Dengan teknologi biomolekular, senyawa aktif tersebut dikuatkan 4000 kali kekuatannya. Jadi kekuatan untuk membunuh sel kankernya itu dikuatkan 4000 kali. Jadi satu kapsul seolah-olah kita minum 100 kilo kayu manis dan green tea. Kan tidak mungkin Pak kalau kita harus minum satu hari 100 kilo kayu manis dan green tea. Jadi pembandingnya kalau dengan fitofarmaka, dengan obat herbal yang mereka buat, dengan konsep tradisional itu pembandingnya 1:100. Satu kapsul seolah-olah 100 kilo kayu manis dan green tea. Itulah herbal dengan golongan fitofarmaka. Belum lama lagi saya juga meeting dengan salah satu distributor obat herbal yang menjadi perwakilan di Indonesia. Ini perusahaannya sedang membuat membuat satu perusahaan cabang di Indonesia untuk Asia. Ya, mereka sedang persiapan mulai dari Badan POM dan semuanya sedang diurus. Ini belum resmi. Saya adalah termasuk orang pertama di Indonesia yang dikabari bahwa nanti akan ada produk herbal dengan teknologi transdermal. Jadi tidak perlu diminum, cukup dioleskan ke kulit. Herbal ini menyerap dalam hitungan detik, menyerap ke pembuluh darah dan sistem saraf, dan dengan teknologi yang mereka punya, herbal tersebut dapat meningkatkan human growth hormone. Dimana kalau kita lihat bahwa human growth hormone adalah ibu dari semua hormon, ibunya hormon, yang dimana HGH atau human growth hormone fungsinya adalah membantu proses regenerasi sel. Dan pada usia 40 tahun HGH ini produksinya semakin menurun. Jadi di titik 40 tahun produksi dari human growth hormone itu menurun. Apa buktinya seseorang yang human growth hormonnya sudah menipis? Ya kulit keriput, rambut ubanan, kalau luka tidak sembuh-sembuh, tulang keropos, itulah disebut sebagai tua. Pengobatan yang paling sulit adalah tahapan ketiga, di mana terjadinya proses regenerasi sel. Makanya penyakit degenerasi adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel-sel organ kita, ya toh? Makanya disebut sebagai degenerasi. Contohnya ya hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Dan ini menjadi kabar baik buat kita. Alhamdulillah
Saya juga sudah melakukan testimoni terhadap keluarga saya dan ternyata hasilnya luar biasa, signifikan sekali. Dalam waktu hanya kurang dari 1 minggu, ada mertua saya yang kemarin datang ke kampung sehat holistik, itu kena osteoporosis, osteoartritis, kalau sholat itu harus duduk ya karena ada pengapuran di lutut dan tulang belakang. Alhamdulillah dengan teknologi transdermal, dalam waktu kurang dari 1 minggu, hanya 4 hari, mertua saya sudah bisa lagi sholat secara normal dan bahkan sudah jalannya normal. Inilah teknologi, saya katakan. Jadi holistic integrated medicine adalah sebuah ilmu gabungan antara medis konvensional dan tradisional yang didukung, dilengkapi dengan teknologi-teknologi modern.